Jumpa lagi sahabat Aku dan Dia lewat program Aku dan Dia. Kali ini dalam program Aku dan Dia kita akan membahas sebuah tema, solusi agama. Selamat mendengarkan. Aku meminta anakku untuk mengepel lantai di rumah karena hari itu memang dia sedang libur. Ia mengepel seluruh bagian lantai rumah kami, tetapi hasilnya tidak seperti yang aku inginkan. Ketika ia mengepel, anak perempuanku itu memang mengelap semua dengan rata. Tetapi ia malas untuk membilas kain pel yang dipakainya mengepel. Ketika lantai masih basah, memang kelihatannya semua sudah beres. Tetapi begitu lantai mengering, maka muncullah bekas-bekas debu yang tertinggal di sana. Seharusnya anak perempuanku sering membilas kain pel yang dipakainya sehingga kain pel itu tetap bersih. Dengan demikian, ketika ia mengepel, kotoran dan debu di lantai yang kemudian menempel di kain pel akan terbilas dengan baik. Tetapi karena ia tidak membilasnya dengan baik, maka ia justru mengepel lantai dengan kain pel yang sudah kotor karena debu yang menempel. Aku tahu bahwa membersihkan lantai yang kotor dengan kain pel yang kotor sama sekali tidak akan membuat lantainya menjadi bersih. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi dengan kehidupanku. Aku sadar betapa banyak kesalahan dan dosa yang aku lakukan. Dan dosa itu bukan hanya terjadi di dalam perbuatan dan perkataanku saja, karena bahkan pikiran dan niatku juga sudah dicemari oleh dosa. Kalau sudah demikian, maka sebenarnya aku sudah tahu bahwa aku tidak akan bisa melakukan apapun untuk membuat kehidupanku menjadi lebih benar dan lebih suci. Segala perkataan dan tindakanku dimulai dengan pikiran dan niat hatiku. Kalau pikiran dan niat hatiku itu juga sudah dicemari oleh dosa, maka bahkan sejak dalam perencanaan di dalam pikiran dan hatiku, semuanya itu sudah dicemari oleh dosa. Aku bisa saja mencoba memperbaiki diriku dengan berusaha untuk melakukan apa yang baik, tetapi aku sadar bahwa perbuatan baikku juga terbatas. Karena kebaikan yang aku lakukan belum tentu juga baik bagi orang lain. Apalagi niatku melakukan kebaikan dengan mudah bisa dicemari oleh keinginan untuk meninggikan diri atau oleh motivasi yang salah. Dan karena itu, maka tindakan kebaikan yang aku usahakan sudah bermasalah sejak mulanya. Aku juga bisa mencoba memperbaiki diriku dengan melakukan ibadah yang lebih tekun lagi. Aku bisa saja mencoba untuk tidak melewatkan perintah untuk beribadah. Namun bisakah aku selalu dan tidak pernah lalai melakukannya? Kalau melalaikan perintah Tuhan membuatku berdosa, maka aku sudah menjadi berdosa bahkan tanpa melakukan apa-apa. Ketika aku melewatkan ibadah itu. Atau kalaupun aku bisa mendisiplinkan diri untuk melakukan ibadah dengan teratur, apakah aku bisa selalu menjaga agar aku bisa sepenuhnya menjaga hatiku tertuju kepada Tuhan pada saat aku beribadah itu? Kalau tidak, bukankah hal itu sia-sia? Bahkan lebih buruk lagi. Kalau aku sedang beribadah kepada Tuhan secara badaniah, tetapi hatiku sedang memikirkan hal yang lain, bukankah itu setara dengan perselingkuhan rohani? Karena hati dan pikiranku sudah dicemari oleh dosa, maka amal kebaikanku pun tidak sempurna, dan ibadahku pun penuh dengan kekurangan. Aku tahu bahwa aku tidak bisa mengandalkan diriku untuk menjadikan diriku bersih dari kesalahan dan dosa. Aku hanya bisa berharap agar Tuhan berbelas kasihan kepadaku. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai ketidakmampuan kita melepaskan diri dari dosa dengan ritual ibadah dan keagamaan kita. Jika ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081333 777386. Sampai jumpa.